semuanya, kembali lagi bersama Perawat Berbagi. Kali ini Miners akan memberikan informasi mengenai kisi-kisi materi CPNS 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024, memutuskan bahwa seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Pada bagian kedua disebutkan bahwa materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi A. TWK bertujuan untuk menilai penugasan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan. Yang pertama ada nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua itu ada integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan juga negara. Yang keempat yaitu pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian yang kelima yaitu bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, selanjutnya kita beralih ke tes intelijensia umum atau sering kita sebut dengan TIU yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal yang meliputi A. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. B. Silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian yang C. Terdiri dari analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, pada bagian kedua yaitu kemampuan numerik yang meliputi A. Berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Kemudian yang B. Deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Yang C. Perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan D. Itu adalah soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan figural yang meliputi A. Analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian yang B yaitu ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan C. Serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi atau kita sebut dengan TKP yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan. Yang pertama ada pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki.
Kemudian yang kedua yaitu jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, yang ketiga yaitu sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Pada poin kelima yaitu profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan poin keenam anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, pada poin ketiga pada surat keputusan tersebut, SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama itu dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit, di mana durasi waktu pelaksanaan SKD yang dimaksud pada diktum ketiga itu dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, di mana SKD bagi pelamar dimaksud pada diktum keempat tersebut itu dilaksanakan dalam durasi waktu 130 menit. Nah, untuk jumlah seluruh soal SKD itu pada poin ke-6 yang dimaksud pada diktum pertama adalah 110 butir soal dengan rincian yaitu TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Pada poin ke-7, di mana pembobatan nilai untuk materi soal SKD itu sebagaimana dimaksud pada diktum yang pertama, yaitu untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar itu bernilai 5 poin, ya, dan salah atau tidak menjawab itu nilainya 0. Sedangkan untuk soal TKP, bobot jawaban benarnya itu bernilai paling rendah 1 dan yang paling tinggi adalah 5. Jadi, keseluruhan jawaban itu memiliki nilai dan bobotnya masing-masing ya, sesuai dari rentang 1 sampai 5 yang paling tinggi. Kecuali untuk TIU dan TWK ya teman-teman. Kemudian untuk yang poin ke-8 di mana nilai kumulatif yang paling tinggi untuk SKD sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama adalah 550, itu jika jawaban seluruhnya itu benar yaitu TIU, TWK dan juga TKP. Nah, kemudian untuk poin 150 itu untuk TWK maksimalnya, kemudian 175 untuk poin TIU, kemudian untuk yang 225 untuk poin yang TKP. Nah, untuk penetapan nilai ambang batasnya, yang pertama itu ada TWK, di mana teman-teman itu bisa mencapai nilai minimumnya itu 65 poin, kemudian untuk TIU-nya itu 80, serta untuk TKP-nya itu 166 ya, teman-teman. Jadi, untuk mencapai nilai maksimal yang bagus, teman-teman harus sering latihan soal, karena durasi pekerjaan soalnya itu 100 menit dengan soal yang 110 butir. Semangat belajar selalu, teman-teman. Ingatlah selalu bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Salam sejawat.